terima kasih. Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk Pak Nur yang beri kesempatan kepada saya untuk boleh berbagi lewat acara pada malam hari ini. Ya, terima kasih. Saya sangat merasa mendapatkan sebuah kehormatan untuk boleh berbagi dengan Bapak Ibu. Bukan saya lebih baik, tapi kita mau belajar bersama-sama, ya. Saya bersyukur. Sekali lagi, saya tidak pernah menyangka kalau Pak Nur itu bisa ajak saya, gitu ya. Puji Tuhan, saudara. Saya juga berharap satu kali bisa pergi ke Jayapura, gitu ya. Ada kesempatan untuk pelayanan di sana. Ya, mudah-mudahan nanti virus sudah selesai semua. Saya juga ada kesempatan lagi yang kedua kali, yang lalu itu sidang raya kalau tidak salah ya, atau apa ya. Puji Tuhan. Jadi perkenalkan, nama saya Philip Andrew. Saya melayani di Gereja Kristen Kalam Kudus Bandung. Tahun ini adalah tahun yang ke-26. Tahun yang lalu di saat saya pelayanan di tahun yang ke-25, bulan Agustus tahun yang lalu, saya meletakkan tugas atau jabatan saya sebagai gembala sidang. Kenapa, saudara? Hanya satu alasannya, yaitu regenerasi. Ya, saya kepingin orang-orang berikutnya, hamba Tuhan berikutnya itu bisa tetap melayani dengan baik. Supaya saya juga tidak perlu post power syndrome, saya serahkan kepada rekan saya dan saya tetap melayani. Belum emeritus, ya. 4 tahun kemudian saya baru emeritus, ya. Jadi saya kepingin sebelum saya emeritus, saya serah terima jabatan dulu dan saya bisa tetap melayani. Sekarang selain saya melayani di gereja, secara khusus di Departemen Pembinaan, saya juga melayani, membantu di Yayasan Sekolah Kalam Kudus di Bandung. Sekian itu penjelasan saya. Nah, malam hari ini kita bersama-sama mau merenungkan satu tema, yaitu hidup yang berdamai. Saudara sekalian, seringkali entah kita di gereja, kita di sekolah, atau kita di mana, kita mudah bertemu dengan sejenis orang yang suka bersungut-sungut atau suka marah-marah gitu ya. Dia datang ke satu tempat, misalnya ikut kebaktian kaum muda atau apa. Saya tidak senang kepada si A. Saya tidak senang kepada si B. Saya tidak senang kepada hamba Tuhannya. Saya tidak senang dengan gereja ini. Saudara, adakah orang-orang demikian? Ada, saudara. Ya, kita pasti pernah ketemu ada orang-orang yang mudah untuk marah, mudah untuk dia tidak senang ini, tidak senang itu, dan pada akhirnya dia itu kepingin untuk pindah, ya. Apakah pindah pelayanan, ataukah pindah gereja, dan lain sebagainya. Saudara, kalau kita memikirkan hal ini, kita menelusuri, sebenarnya saudara, orang yang demikian, ya, kalau kita menelusurinya, kita melihat dengan baik. Yang pertama, orang yang demikian, saudara, dia rasa dia itu lebih tinggi, ya, lebih tinggi, lebih hebat, misalnya daripada komisi remaja, komisi pemuda, lebih hebat dari hamba Tuhannya, lebih hebat dari Pak Nur. Wah, saya ngomong itu Pak Nur enggak dengar itu. Jadi, atau dia ada usul yang memimpin pujian atau memainkan musik, tidak ikut keinginannya, akhirnya dia menjadi suka mengomel, ya. Itu tidak benar tadi. Masa dia omong begini? Itu pembimbingnya enggak benar. Itu ininya enggak benar. Ini enggak benar, itu enggak benar. Saudara, kalau kita menelusuri, sebenarnya masalah ada di dalam dirinya. Masalah apa, saudara? Dia itu ingin dihormati. Dia tidak mendapatkan penghormatan,
dia tidak mendapatkan posisi yang baik, tidak dapat kepercayaan, sehingga dia menyalahkan ini, menyalahkan itu. Ya, contoh, saudara, seandainya misalnya ketua pemuda ataukah Pak Nur bilang, kamu tolong dulu, kamu memimpin pujian. Wah, saudara, dia waktu dapat panggilan, dapat tugas menjadi pemimpin pujian, wah, saya berdiri di depan umum nih. Orang-orang semua lihat saya. Dia tidak peduli, tidak bertanya kenapa dulu saya tidak diberi. Tapi waktu dia diminta diberi untuk menjadi pemimpin pujian, saudara, wah, dia tidak peduli. Siapapun mungkin yang dia marah, tapi waktu dia diberikan posisi kedudukan menjadi pemimpin pujian, dia tidak akan marah lagi. Kenapa, saudara? Itu yang dia cari. Apa yang dia cari? Supaya dia itu boleh mendapatkan posisi, supaya dia dihargai, supaya orang-orang itu melihat dia berdiri di atas dan menjadi luar biasa. Saudara, itu adalah tipe orang yang sebenarnya tidak dapat hidup berdamai. Mengapa, saudara? Dia selalu menganggap dirinya itu paling hebat. Jadi kalau saya tidak diangkat, saya tidak dilibatkan, yang lain semua salah, semua tidak benar. Ya, jadi sehingga tanpa sadar yang dia lakukan adalah dia menginginkan orang-orang menghormati dia, menghargai dia. Tidak jarang, saudara, kita menemukan juga orang-orang ini, dia itu bisa bersikap yang berkelebihan. Ya, dia memperlihatkan, saudara, ya. Kalau yang pertama itu mungkin dia marah-marah. Ada sikap tipe orang yang kedua, yaitu ketika dia itu di gereja, dia datang, dia coba bantu, entah itu susun buku nyanyian, membersihkan kursi, mengelap itu kursi kebaktian, menyapu atau apapun. Dia berusaha melakukan ini, melakukan itu, saudara, ya. Dia berusaha. Pokoknya boleh dikatakan dia datang lebih awal di gereja, dia pulang lebih lambat di gereja. Saudara, tiba-tiba suatu hari dia tidak ke gereja lagi. Ya, saya mah udah capek setengah mati. Coba lihat majelisnya tidak omong terima kasih. Itu Pak Nur tidak omong terima kasih. Ya, Bo, ajak saya traktir traktir makan kek. Ya, waktu naik di mimbar, ya kasih tepuk tangan. Wah, terima kasih si A. Dia sudah nyapu ruang kebaktian. Dia itu sudah melakukan ini, melakukan itu, dan lain sebagainya. Saudara, tipe orang yang kedua ini adalah orang yang ingin juga mendapatkan pujaan, mendapatkan penghargaan itu, tapi dengan cara yang lain. Kalau yang tadi itu dia marah-marah duluan, saudara, yang kedua ini dia itu sudah berusaha nih, ya, supaya orang juga boleh melihat dia, memuji dia, tetapi tahu-taunya tidak ada yang memilih dia, memuji dia, dan lain sebagainya. Akhirnya dia itu menjadi marah, dia entah marah kepada pembimbingnya, ataukah dia pindah gereja, dan yang lain. Pada artinya, saudara, ya, ujung-ujungnya adalah dia itu ada kemarahan di dalam hati, ada ketidakpuasan yang dia inginkan itu tidak tercapai. Nah, saudara, bagaimanakah seharusnya kita menghadapi hal-hal demikian, ya? Kalau itu adalah kita, bagaimanakah kita menghadapi ketika kita berharap orang itu menghormati kita, memberikan posisi kepada kita, orang itu memuji kita, dan lain sebagainya, tahu-taunya tidak melakukan apapun. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Yang pertama, kita harus menyadari bahwa cara berpikir demikian, cara bertindak demikian itu adalah tidak benar. Kita harus menyadari. Saudara sekalian, waktu kita menyadari, iya ya, saya kenapa di gereja ini, di komisi ini, menjadi guru sekolah minggu, menjadi guru di sekolah, selalu dibenci. Tidak ada yang terima saya. Tidak ada yang senang dengan saya.
mulailah kita yaitu dengan introspeksi diri. Ada apa dengan saya? Apa yang harus saya ubah? Kenapa saya demikian? Saudara, ini yang paling penting. Di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah kita menjadi guru, kita menjadi pengurus komisi, menjadi apapun, mulai introspeksi diri. Contoh nih ya, contoh. Saya itu sangat tidak senang kepada Pak Okta. Contoh ya Pak Okta ya, pinjam nama nih. Saya tidak senang dengan Pak Okta. Kalau lihat mukanya saya mau muntah. Ini misalnya contoh. Padahal Pak Okta dari dulu mukanya begitu. Nah, kenapa sampai saya mau muntah? Bahkan mungkin saya bisa muntah. Masalah bukan di Pak Okta. Masalah adalah pada diri saya. Saudara, jadi kita harus introspeksi diri. Misalnya saya bilang, Pak Brian itu apaan? Itu rambutnya model gitu. Misalnya ya, Pak Brian pinjam nama nih. Ya Pak Brian dari dulu rambutnya udah gitu. Kita mau suruh dia robak, nggak bisa. Saya benci lihat orang rambut begitu. Sebenarnya yang bermasalah bukan Pak Brian. Yang bermasalah adalah kamu. Itulah sebabnya saudara, ketika kita di dalam keadaan yang demikian, kita melihat ini tidak benar, itu tidak benar, semuanya tidak benar. Yang sebenarnya tidak benar adalah diri kita. Mulailah kita introspeksi diri. Kenapa saya tidak senang Pak Okta? Kenapa saya tidak senang Pak Brian? Kalau kita perlahan-lahan introspeksi diri. Karena Pak Okta belajar lebih baik, nilainya lebih tinggi dari saya. Membuat saya iri hati sehingga saya jengkel dengan Pak Okta. Kenapa saya benci dengan Pak Brian? Sebenarnya bukan apa-apa. Pak Brian guru, saya guru. Pak murid-murid Pak Brian itu lebih senang dia, tidak ada yang senang saya. Introspeksi diri. Bukan kita marah, tapi kita coba berubah. Pak Okta, gimana sih caranya Pak? Kamu bisa diterima orang-orang. Tahu enggak Pak, saya itu benci jengkel loh Pak. Nah, nanti Pak Okta beritahu ya, sebenarnya seringkali itu masalah bukan pada orang lain, masalah itu ada pada diri sendiri. Sehingga kita bisa introspeksi diri, sehingga entah kita menjadi guru sekolah minggu atau kita melakukan apapun, kita bisa melakukan yang baik. Yang kedua, kalau kita udah introspeksi diri, kita udah mengecek diri kita, nah kita harus yang kedua ini bersedia untuk mengaku. Ya, harus bersedia kita untuk mengaku. Misalnya nih, saya selama ini iri hati ke Pak Okta. Maaf ya Pak Okta, namanya kepake terus. Misalnya, saya ini selama ini diam-diam di dalam hati saya ini membenci Pak Okta. Tapi saya waktu dengar firman Tuhan, saya itu dipulihkan. Saudara, cara bukti bahwa kita dipulihkan adalah apa? Saya datang kepada Pak Okta. Pak Okta, mohon maaf ya. Pak Okta mau ndak ampuni saya. Tahu ndak Pak Okta, saya selama ini benci kepada Pak Okta. Tahu ndak Pak, saya kalau doa pagi, doa malam, saya doa minta Tuhan hukum Pak Okta. Ya biar Pak Okta ini sakit, biar dia tidak bisa jalan. Pak, saya minta maaf. Saya salah Pak. Saudara, dengan kita meminta maaf, tanpa kita sadar, sebenarnya kita masuk kepada yang namanya hidup yang berdamai. Mulai dari dalam diri kita, waktu kita sudah punya berdamai dengan hidup itu, hidup yang berdamai, saudara, kita bertemu dengan siapapun. Entah itu orang yang lebih pintar, lebih hebat, ataupun yang lebih rendah dari kita. Kita dapat menerima mereka. Saudara, bukankah di dalam Injil Lukas pasal yang ke-23? Ya, saya baca untuk saudara di dalam Injil Lukas pasal 23. Ini Tuhan Yesus memberikan sebuah contoh yang baik, ya. Saudara berbicara ketika orang-orang membenci dia, orang-orang marah kepada dia, orang-orang mau menyalibkan dia, apa yang Yesus katakan? Ini contoh teladan untuk kita, saudara.
Kita bukan membalas, bukan apa, tapi Yesus berkata, dalam Lukas 23 ayat 34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara sekalian, demikian juga ketika kita bertemu dengan orang-orang yang tanpa kita sadari, dia mungkin murka, dia mungkin marah, dia mungkin tidak senang kepada kita. Ketika kita tahu, saudara, ini adalah waktunya kita datang kepada dia, saudara. Ketika dia datang, kita belajar untuk mengampuni, untuk menerima dia. Apalagi kalau dia datang dengan tulus, saya mau minta ampun, saya salah selama ini, saya tidak benar, saya tidak mau. Saudara yang terkasih, 3 tahun yang lalu atau lebih, saya itu mendapatkan sebuah penugasan untuk bertugas melayani salah satu gereja yang ada di Jerman. Saudara, saya punya seorang mentor. Waktu mentor itu dia tahu saya mau pergi ke Jerman, dia marah, saudara ya. Dia, ini maaf ya, saya juga waktu itu sudah tua sih, dia tidak tua-tua sekali, tapi saya udah ada umur gitu ya. Dia berkata, "Kamu itu bodoh sekali, goblok. Kenapa mau pergi ke Jerman?" Saudara, saya di dalam hati, saya sudah tua gitu, enggak pernah ada orang marah saya goblok ya, marah saya bodoh. Udah lama enggak dengar orang marah. Kok marah saya gitu sih? Kamu goblok, ya ngapain kamu pergi ke Jerman? Saya bilang, "Pak, mohon maaf. Sebenarnya Pak, saya pergi ke Jerman itu bukan maunya saya. Saya pergi ke Jerman itu karena bagian misi daripada saat itu mengutus saya untuk pergi pelayanan ke Jerman. Jadi saya tidak mau pergi." Saudara, betul saya pergi. Sambil saya ingat kalimat itu, saya dimarah ya. Dimarah, bodoh, goblok, saudara ya. Lalu kemudian saya juga rasa tidak nyaman, tapi saya bersyukur. Selama saya di Jerman, beliau selalu WhatsApp saya. "Kamu punya uang cukup enggak?" Kenapa, saudara? Dia tahu biaya hidup di Jerman itu mahal. Sehingga dia terus tanya saya, "Uangmu cukup enggak? Kalau tidak, kamu omong." Saya berkata, "Cukup uang saya." Saudara, satu kali kami ada pertemuan di Barcelona, beliau hadir. Ya, istri beliau itu panggil saya, lalu memberikan sebuah amplop yang di dalamnya ada uang. Lalu saya berkata, "Bu, ini apa?" "Ini ada orang yang ngasih kamu ini uang ya supaya kamu cukup biayamu." "Saya cukup kok, saya cukup." "Udah, ambil aja." Saya tanya, "Bu, bolehkah saya tahu siapa yang memberi supaya saya bisa berterima kasih?" Dia berkata, "Udah, kamu diam aja. Udah dikasih, terima. Terima kasih. Gak usah tanya siapa kasih. Ambil aja." "Oh ya, ambil." Udah si suaminya marah saya goblok, bodoh. Ini dibilang, "Udah diam, jangan banyak omong." Sudah, saya dalam hati pikir, saya juga tidak minta uang. Kamu yang bawa datang uang. Uang saya cukup kok. Ya, saudara, saya pada bulan ketiga ada di Jerman, ya, visa saya tidak dapat diperpanjang. Saya harus pulang ke Indonesia, pulang ke Bandung. Saya pada waktu itu kesal sekali, saudara, marah sekali. Baru ketika saya pulang, saya menyadari, saudara, sebenarnya saya mau ke Jerman. Sesungguhnya itu saya tahu, saudara ya, itu bukan yang Tuhan inginkan. Saya dalam hati nurani saya itu sebenarnya sudah ada teguran. Pertama, saya itu di dalam hati punya hati yang tidak baik. Misalnya apa? Saya berkata, kalau saya sudah pergi ke Jerman, jangan harap saya pulang. Saya tidak bakal pulang lagi. Saya kepingin seterusnya ada di sana. Saya kira itu saya dengar, saudara. Tapi rupanya Tuhan juga dengar. Tuhan dengar, Tuhan itu pakai si mentor saya untuk tegur saya.
sama istrinya untuk tegur saya. Saya tidak terima, malah saya dalam hati bersungut-sungut. Tapi akhirnya saudara, ketika perlakuan orang di Jerman dengan saya sangat tidak baik, saya itu disuruh pulang tanpa alasan apapun dan tidak boleh lagi pergi ke Jerman. Saya waktu pulang, saya baru mengerti, luar biasa ya. Saya itu salah tapi tidak tahu diri. Udah sampai dimarah, goblok, bodoh, masih tetap bodoh, ya masih tetap goblok. Saudara, pengalaman itu sangat menegur saya. Pengalaman itu sangat berbicara kepada saya. Saya itu kalau bukan anugerah Tuhan, Tuhan bilang, Philip, cobalah kamu kepengen pergi, pergilah 3 bulan. Pokoknya balik. Bandung masih butuh kamu. Jangan kamu mau pergi seterusnya. Saudara, saya baru bisa memahami apa yang namanya hidup berdamai. Saudara, Tuhan pakai berbagai cara, keadaan, orang-orang di sekitar kita yang aneh, saudara, orang-orang yang mungkin tidak seperti apa yang kita inginkan. Saudara, orang-orang itu justru kalau kita lihat, kita dengan sungguh-sungguh kita melihatnya, kita akan jelas, saudara, bahwa sesungguhnya sayalah yang salah. Karena anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan, justru ya Tuhan karena mengasihi saya, dia memanggil saya. Lewat peristiwa itu saya sangat merasa bersalah dan saya bilang, Tuhan, saya mau bertobat. Kalau Tuhan masih beri saya kesempatan di Bandung, udahlah di Bandung. Nggak usah lagi ribut-ribut. Pelayanan sampai selesai bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara, saya mau mengakhiri firman Tuhan atau sharing saya pada malam hari ini dengan sebuah kisah, saudara, yang saya ingin berbagi, saudara. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama, saudara, di sana ada kisah tentang, di dalam Alkitab adalah Habil dan Kain. Di dalam Alkitab, saudara, sangat jelas, yaitu ketika Habil Habel itu memberikan persembahan, ya, persembahannya itu diterima, sedangkan Kain itu tidak diterima. Saudara sekalian, di dalam keadaan demikian, banyak orang berkata, persembahan Habil itu diterima karena persembahannya itu persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dia mempersembahkan itu, yang dia persembahkan adalah korban yang berdarah, ya. Maksudnya korban yang dipersembahkan itu adalah hewan yang dipersembahkan kepada Tuhan. Itu adalah persembahan yang sungguh tulus dia persembahkan kepada Tuhan. Tidak seperti dengan Kain. Kain itu persembahkan makanan, persembahkan kepada Tuhan apa yang dia persembahkan, tidak ada korban yang berdarah dia sedikit pun persembahkan. Bukankah itu yang tidak diperkenankan oleh Tuhan? Saudara, saya percaya Kain dengar hal ini. Kain tahu kenapa persembahannya ditolak. Kenapa persembahannya Habel diterima. Dia tahu. Tetapi saudara, mengapa dia itu bertindak berbeda? Dia justru waktu tahu, dia bangkit berdiri, dia cari kesempatan untuk membunuh Habel. Saudara, saya pikir bagian firman Tuhan ini, seandainya Kain, dia tahu itu dia salah. Kain tahu bahwa apa yang dia perbuat itu tidak berkenan kepada Tuhan. Lalu dia berkata, Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya mau sekali lagi persembahkan korban kepada Tuhan. Sekalipun sulit, saya mau persembahkan. Saya mau belajar seperti adik saya. Saya percaya, saudara, pada waktu itu Habel tidak akan dibunuh dan dia juga tidak akan dibuang. Ya, tidak akan. Tetapi karena dia menjadi sombong, saudara, dia tidak mau minta ampun di hadapan Tuhan, dia justru marah, angkuh. Yang terjadi adalah dia membunuh adiknya dan akhirnya Tuhan membuang dia. Biarlah firman Tuhan ini juga mengingatkan kepada kita bagaimana kita hidup berdamai. Ketika saudara ada sesuatu hal yang kita tidak senang, kita tidak suka, kemungkinan besar itu yang salah adalah kita. Yang harus kita berubah, yang harus kita bertobat, datang kepada Tuhan.
adalah kita. Bukan orang lain salah, tetapi kita. Biarlah firman Tuhan ini menolong setiap kita, menolong saya juga. Sehingga kita sungguh-sungguh saudara memelihara bagaimana hidup yang berdamai. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Malam hari ini ada kesempatan untuk sharing, berbagi dengan rekan-rekan yang ada di GKKK Jayapura. Ini adalah sebuah anugerah, sebuah kesempatan yang Tuhan berikan untuk hamba-Mu. Hamba-Mu berdoa untuk Pak Nur sebagai pembimbing. Juga rekan-rekan yang ada, semua saudara yang ada di dalam grup ini. Tuhan memberkati mereka. Biarlah seperti tema hari ini, bagaimana hidup yang berdamai. Ketika kita melihat seseorang ada kebencian, kemarahan, bukan kita memarahi, justru introspeksi diri. Apa yang salah, apa yang kurang, berani untuk belajar minta maaf, minta pengampunan, jujur, sehingga tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Nur untuk kesempatan berbagi firman Tuhan. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Philip. Terima kasih yang sudah join di Instagram. Termasuk ada dari Gereja Kristen Kalang Kudus Bone ya, join di Instagram. Ya, mungkin lihat iklan. Teman-teman kalau ada yang mau mungkin tanya-tanya kepada Pak Philip, silakan 1-2 orang kalau ada yang mau tanya-tanya. Oke, saya mau tanya. Ya, Ya, Pak. silakan. Oke, selamat malam. Shalom, Pak. Shalom, Pak. Iya, Pak. Saya mau tanya, saya ada pengalaman. Saya ada satu orang yang sampai hari ini itu saya susah untuk memaafkan dia, mengampuni. Dia itu adalah istri kedua dari ayah saya gitu. Nah itu ceritanya ibu saya itu istri yang sah. Terus ibu saya meninggal sebelum 40 hari ayah saya menikah dengan dia. Nah itu yang bikin buat jadi kepahitan. Jadi saya dalam mindset saya itu saya asumsi bahwa gara-gara dia ibu saya meninggal. Itu. Nah mulai saat itu tuh saya benci dengan dia sampai hari ini saya kayak susah untuk memaafkan gitu. Jadi saya rasa bukan ayah saya yang saya benci, tapi yang ini ibu tiri saya gitu. Nah saya jadi kayak tadi firmannya mengingatkan saya bahwa sebenarnya yang bermasalah itu saya sebenarnya, bukan dia gitu. Jadi saya menurut Bapak itu bagaimana caranya supaya saya buka hati untuk bisa ya saya mengampuni gitu. Jadi ya itu supaya semuanya saya bisa merasa kayak lega gitu. Ya sudah saya itu merasa kayak tidak dibayang-bayangi dengan pikiran yang rasa benci itu semakin ada. Itu Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Okta. Apa yang Pak Okta tanya itu, ini betul-betul sebuah kisah yang nyata. Kisah yang bukan hanya Pak Okta, ada banyak orang alami. Saya juga mengalaminya. Saya seringkali diingatkan ketika saya menyimpan, saya cerita ya Pak, ada juga satu orang Pak, saya menaruh dendam, benci dengan dia. Sampai ketika duduk di kelas Pak, orang itu takut lihat saya. Karena mata saya pelototin dia. Tapi sesungguhnya hati saya tidak ada damai sejahtera Pak. Saya bisa menguasai kelas waktu saya kuliah. Dia tidak mampu, maksudnya saya lebih banyak teman yang pro saya. Tapi sesungguhnya hati saya tidak ada damai sejahtera. Pak, bagaimana saya bisa sampai beres Pak? Sebelum saya datang kepada dia, saya minta maaf, sesungguhnya saya tidak ada damai sejahtera. Nah, sama seperti Pak Okta katakan, sangat wajar kalau Pak Okta itu rasa karena dia, mama saya itu sakit meninggal. Kenapa kamu mau menjadi istri papa saya? Bok tunggu sudah 4 bulan atau 4 tahun dulu. Saya sudah siap atau begini. Pak, karena udah
terjadi hal itu, Mama udah meninggal, Pak Okta juga ada kemarahan terhadap Ibu Tiri ini, tapi Bapak mau marah, mau apa, tidak bisa berubah lagi. Malah justru membuat Pak Okta tidak ada damai, Pak. Setiap kali lihat dia, darah tinggi. Nah, yang paling baik, Pak, Bapak datang kepada dia berdamai. Saya mengalami. Jadi sesi ini saya bawa bukan ini untuk Pak Okta. Saya juga mengalami. Saya tipe orang yang sombong, Pak. Jadi, tapi waktu saya ingat mentor saya itu marah saya, omong saya juga naik pitam. Tapi saya pikir, bukan dia salah, saya yang salah. Jadi sejak itu justru relasi saya dengan mentor saya yang marah saya, tegur saya itu dengan goblok, bodoh itu, saya sekarang bisa memahami. Betul saya goblok dan bodoh. Seandainya saya hari itu taat, bukan taat kepada dia, taat kepada Tuhan. Karena dia tahu Tuhan itu tidak mengizinkan saya pergi. Ya itu ya Pak Okta ya. Mohon Tuhan kasih Pak Okta kekuatan, Pak. Waktu Pak Okta diberikan kekuatan, Pak Okta datang berdamai, Pak Okta akan lihat hidup Pak Okta penuh dengan sukacita, Pak. Senyum selalu. Ya, Tuhan berkati Pak Okta. Terima kasih. Ya, makasih Pak. Baik, terima kasih Saudara Okta untuk keterbukaannya. Pasti menjadi berkat buat kita semua. Apakah ada teman yang lain? Silakan, monggo. Saya Pak. Ya, silakan Miss Lisda. Saya mau bertanya berkaitan dengan yang tadi Bapak sampaikan, kalau kita mau bukti dari sebuah pengampunan adalah kita berbicara langsung dengan orangnya. Maksudnya kita sampaikan kalau kita memaafkan dia. Tetapi bagaimana pada satu case orang tersebut tidak dapat kita temui, tidak dapat kita temui, apa yang terjadi Pak? Itu bagaimana ya? Ibu Lisda maksudnya kira-kira dia keluar kota atau keluar negeri gitu ya? Mungkin kayak keluar kota atau kayak ya sudah, maksudnya Pak kayak misalnya sudah meninggal begitu. Maksudnya kita tidak sempat mengatakan ya saya memaafkan kamu sampai ya dia meninggal. Itu bagaimana ya Pak? Nah, Bu Lisda, yang pertama, ketika kita bertemu dengan seseorang, walaupun kita benar, kalau hati kita tidak ada damai sejahtera, kita harus minta maaf. Tidak boleh kita berkata, tadi Ibu Lisda bilang apa? Yang mana Pak? Tadi Ibu Lisda tadi omong apa? Tidak ada kesempatan untuk? Iya, tidak ada kesempatan untuk mengatakan saya memaafkan kamu loh sampai pada akhir hayatnya gitu. Nah, begini Bu Lisda, kita tidak boleh mengatakan aku memaafkan kamu. Walaupun saya benar, saya harus berkata maaf ya, saya salah. Waktu kita omong maaf saya salah, dia akan rasa enggak, saya yang salah. Jadi walaupun kita benar, kita tidak boleh berkata saya sudah ampuni kamu. Tetap kita berkata maafkan saya ya, karena kita memang orang berdosa. Ya, jadi walaupun dia tadi misalnya berkata-kata yang tidak baik dengan kita, dia berlakukan sesuatu, maaf ya, kalau saya ada salah sampai membuat tadi kamu marah-marah, saya minta maaf. Itu saya tidak baik. Dia pasti akan kembali, kalau dia waras, dia pasti akan berkata, enggak, saya yang salah. Saya tadi sembarangan ngomong itu. Bukan kamu yang salah, maaf ya Bu Lisda, maaf. Nah, tapi kalau seandainya orang itu tidak ada lagi, entah udah meninggal, udah ada apa, hati kita tidak ada damai sejahtera, sebenarnya Tuhan mau mengingatkan kita. Untuk apa? Ampunilah dia. Waktu kita dengan hati yang lapang, Tuhan, walaupun saya benci, saya marah, dia berlaku begitu. Hari ini saya mau belajar mengampuni dia. Seperti Tuhan Yesus mengampuni saya tidak ada alasan tidak mengampuni dia. Saya percaya Ibu Lisda akan ada damai, tidur dengan lebih nyenyak, lupa bangun. Ya, Tuhan berkati ya Bu Lisda. Ya, lupa bangunnya bukan berarti menyusul loh Pak. Ya, maksudnya tidurnya enak Pak.
terlambat bangun. Oh, kirain menyusul ya. Enggak. Oke. Yang lain teman-teman ada yang mau mungkin bertanya? Satu lagi lah ya. Silakan. Ada? Ada teman-teman? Ada? Ada. Ya, silakan. Pak, apakah indikator itu damai sejahtera di hati? Kalau misalnya yang kayak Bapak bilang, Bapak mau pergi sampai ke Jerman sudah 3 bulan, terus kembali, apakah itu indikatornya dari damai sejahtera atau dari apa ya Pak? Terima kasih pertanyaannya ya Pak William. Kalau jujur nih ya, sebenarnya hati nurani saya udah ingatkan saya, gak usah pergi. Bahkan ketika mentor saya omong, itu sebenarnya sudah warning untuk saya. Dan akhirnya saya lihat Tuhan itu baik. Tuhan izinkan saya pergi ke sana. Kalau mau dibilang, saya di sana, saya diperlakukan sangat tidak baik. Ya, saya di Bandung, tidak ada orang berani begitu dengan saya. Di sana saya diperlakukan sangat tidak baik gitu ya. Jadi itu mengingatkan saya, ini peringatan nih. Tidak boleh begitu. Walaupun saya orang itu berkata-kata tidak baik dengan saya tetap minta maaf kepada dia, saya pulang. Dia kalau ulang tahun sampai sekarang, saya selamat ulang tahun. Padahal dia berlaku tidak baik. Tapi di balik itu saya lihat Tuhan izinkan pakai dia, pakai mentor saya, pakai saya untuk udah ingatkan masih kepala batu. Nah, udah Tuhan izinkan. Lu mau pergi lagi, tidak ada visa. Jadi bagi saya, kalau kita keraskan hati, kalau Tuhan mengasihi kita, Tuhan punya cara. Ya, jadi kita tetap bersyukur ya. Saya tetap bersyukur gitu ya, Tuhan terima kasih ya. Tuhan pakai cara Tuhan karena mengasihi saya ya, karena mengasihi saya. Jadi sekalipun saya waktu itu merasa jengkel, merasa marah, tapi karena di dalam anugerah Tuhan saya tahu saya salah. Saya tidak benar. Dan sesudah saya terima itu saya penuh dengan damai. Hari ini saya bisa WhatsApp mereka suami istri. Selamat ulang tahun, selamat Natal. Dan saya tidak simpan di dalam hati. Itulah sebabnya timbangan saya tidak berkurang. Ya, Tuhan memberkati ya Pak William. Ya. Baik Pak. Terima kasih Pak. Apakah bisa Pak Philip sekali lagi berdoa buat Pak Okta, buat Miss Lisda dan yang sudah sharing hari ini? Ya. Ya Pak, saya bisa tanya, Pak. Saya mau tanya dulu Pak. Ini ada satu yang saya ini Pak. Orang yang saya mau ampuni Pak, sebenarnya dia tidak bersama saya, jauh. Terus gimana saya mau ketemu ini? Saya masih agak gimana ya? Berdoakan atau gimana? Ini karena Pak. Tidak sama Pak. Kalau Pak Okta, Ibu Lisda susah ketemu orang itu, misalnya kita tidak tahu dia ada di mana, minimal kita datang kepada Tuhan, kita ngaku, kita berkata Tuhan, saya mau minta maaf kepada si A, si B. Saya selama ini sudah menaruh dendam kepada dia. Tuhan, tolong saya. Nah, seperti kalau Pak Okta tahu alamatnya, bisa lewat WhatsApp atau lewat apa, Bapak yang minta maaf Pak. Ibu, saya minta maaf kalau selama ini saya bersikap tidak baik. Ya, saya minta maaf. Ibu, saya sudah demikian ya. Saya mau berharap mulai hari ini saya tidak begitu. Bapak Okta akan lihat, Pak Okta juga ada damai sejahtera, bisa senyum, sukacita, tidak ada beban itu. Ya, nanti tidak ada darah tinggi lagi Pak. Iya Pak, terima kasih. Oke, Tuhan berkati ya. Sama-sama Pak. Oke. Baik, kita berdoa ya Pak Nur ya. Ya, monggo Pak. Oke. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur malam hari ini. Kami belajar bersama-sama bagaimana hidup yang berdamai. Ketika kami bertemu dengan orang-orang yang kami tidak senang atau orang-orang melukai kami boleh belajar seperti Kristus
yaitu belajar menerima mereka. Mungkin kemungkinan besar karena di dalam hati kami ada sesuatu yang tidak beres. Justru kami mau membereskan sehingga tidak ada lagi gangguan dan kami ada damai sejahtera. Tuhan, Engkau tahu apa yang diinginkan, yang dirindukan oleh Pak Okta. Tuhan, Engkau berikan dia kekuatan, kemampuan, bahkan kesempatan untuk boleh bertemu dengan ibu tirinya. Tuhan, Engkau menolong, berikan dia semangat, kemampuan sehingga dia boleh melihat ketika dia melakukan taat kepada firman Tuhan, sesungguhnya dia memiliki hidup yang berdamai. Tuhan, kami ingat untuk Ibu Lisda. Tuhan juga tahu apa yang menjadi selama ini menjadi ganjalan bagi dia. Tuhan, tolong sehingga Ibu Lisda juga dengan berani untuk datang ke hadapan-Mu, walaupun sulit bertemu dengan orang yang selama ini mungkin melukai dia, tapi justru dia dapat mengampuninya. Terima kasih Tuhan, Engkau menolong menyertai. Kami menyerahkan untuk Pak William, Tuhan berkati dia menjadi pengurus di kaum muda. Tuhan berkati keluarganya, pelayanannya. Juga untuk setiap saudara-saudara yang ikut di dalam pertemuan ini, Tuhan memberkati mereka. Di dalam kerohanian, di dalam pelayanan, di dalam keluarga, di dalam apapun yang mereka lakukan. Bagi kemuliaan nama-Mu. Kami menyerahkan Pak Nur, bersama dengan Ibu, Tuhan berkati mereka. Pakailah Pak Nur menjadi berkat khususnya di dalam menjangkau kaum muda. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak. Saya kembalikan kepada Miss Lisda. Terima kasih. Terima kasih Pak. Oke teman-teman. Terima kasih. Kita akan mengumpulkan persembahan. Saya sharing ya teman-teman. Persembahan teman-teman dapat kumpulkan kepada Ibu Christine Marente di kantor gereja pada jam kerja atau juga dapat ditransfer ke Bank BCA ke nomor rekening yang tertera di layar ini atas nama Gereja Kristen Kalam Kudus Jayapura.